Dan pada kesempatan kali ini akan saya bahas nih, bagaimana sih caranya menjadi konten kreator sedangkan kita itu masih bekerja ataupun memang pekerja di suatu perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Durun Apis. Tentunya di channel Durun Apis ini kalian akan mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat seputar pekerjaan. Maka dari itu bagi kalian yang pertama kali nonton dan pertama kali mampir ke channel ini, silahkan untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman ataupun saudara kita yang terdekat supaya mereka mendapatkan informasi-informasi seputar pekerjaan yang ada di channel ini. Kalian boleh cek entah itu tentang cara diterima kerja ataupun hal-hal yang harus dipersiapkan ketika kita masuk ke dunia pekerjaan. Akan tetapi pada kesempatan video kali ini akan saya bahas bagaimana sih caranya seorang karyawan menjadi konten kreator. Dikarenakan banyak nih sekarang konten kreator itu adalah seorang karyawan sukses, entah itu sukses di pekerjaannya ataupun sukses di dalam karirnya, yang akhirnya mereka itu menjelaskan bagaimana caranya sukses dalam waktu singkat, bagaimana caranya sukses dan mencapai target ketika umurnya masih muda. Dan pada kesempatan kali ini akan saya bahas nih, bagaimana sih caranya menjadi konten kreator sedangkan kita itu masih bekerja ataupun memang pekerja di suatu perusahaan. Jadi hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah waktu. Dikarenakan seorang pekerja ataupun seorang karyawan itu memiliki jam waktu yang tidak tentu, entah itu kerjanya pagi, entah itu kerjanya sore ataupun kerjanya malam. Ini adalah cerita saya pribadi bahwasanya saya adalah seorang konten kreator, akan tetapi saya juga bekerja di suatu perusahaan. Dan kebetulan saya adalah pekerja karyawan retail yaitu Indomaret, yang mana seorang karyawan retail itu tidak memiliki jam kerja ataupun waktu kerja yang pasti. Kalau misalkan kerja pabrik ataupun kerja di perusahaan yang lainnya, mungkin kalau misalkan masuk jam 7 dan jam pulangnya itu jam 4 mungkin bisa. Akan tetapi berbeda halnya dengan karyawan retail. Kalau misalkan masuk itu harus sebelum jam 7, akan tetapi pulang juga belum tentu jam 4 ataupun jam 5, bahkan bisa maghrib ataupun lebih gitu kan. Dikarenakan kita itu memiliki tanggung jawab yang memang berat di dalam toko itu. Jadi hal yang harus pertama kita perhatikan tentunya adalah jam kerja kita. Kalau misalkan kita sudah mengetahui jam kerja kita itu dalam satu minggu, misalkan ada satu hari untuk libur, maka yang harus kita perhatikan adalah satu hari tersebut. Ini adalah contoh kecil yang saya lakukan. Ketika saya masuk shift 1 dan shift 2, maka akan saya buat konten ataupun akan saya luangkan waktu untuk membuat konten ketika saya libur. Misalkan ketika saya masuk jam 7 dan pulang itu jam 5, maka dari maghrib ataupun dari jam 6 sampai jam 11 ataupun jam 12 itu akan saya buat konten ataupun akan saya buat untuk mengedit video yang sudah saya buat. Nah, bagaimana caranya kita bisa konsisten kalau seperti itu? Dikarenakan kalau misalkan jam kerjanya kita tidak menentu, maka kita itu kan belum buat konten ataupun tidak punya tabungan video gitu. Dalam arti tabungan video tersebut kita itu harus tag video dulu, dan itu memang membuat kita capek. Maka dari itu, ini tips dari saya, kalau misalkan kita punya waktu satu hari di dalam satu minggu ketika kita bekerja, maka satu hari tersebut kita fokuskan untuk membuat beberapa video. Misalkan ibaratkan kita itu libur di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita masuk, maka di hari Minggu tersebut kita buat video 2 ataupun 3 bahkan lebih untuk fokus membuat video saja, tanpa mengupload video, tanpa mengedit video, tanpa melakukan hal apapun. Akan tetapi kita fokuskan saja pada satu pekerjaan, yaitu membuat video. Makanya akan saya contohkan nih. Kalau misalkan saya pribadi, dikarenakan saya tidak pasti kerjaannya, dikarenakan di retail itu tidak pasti liburnya itu hari Minggu ataupun hari Jumat gitu. Ini adalah contohnya saya buatkan ya. Jadi on target gitu. Jadi ada beberapa judul yang saya persiapkan. Misalkan untuk hari pertama judulnya adalah pahitnya dunia kerja misalkan. Untuk hari yang keduanya syarat diterima kerja. Hari yang ketiganya misalkan kerja capek gak kerja kere. Nah, itu adalah video-video yang saya persiapkan ketika saya libur gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah memiliki catatan ataupun tulisan, kita itu nanti tinggal meng-tag video ataupun membuat video yang nantinya kita itu bisa dalam waktu 2 ataupun 3 jam beres membuat 4 sampai 5 video.
Itu pengalaman saya pribadi. Nah, nanti ketika kita sudah ada waktu luang, baru kita edit-edit tuh. Entah itu ngedit 1 video, 2 video, ataupun 3 video. Sesuai kemampuan yang kita punya gitu. Nah, buat kalian yang mau menjadi konten kreator, sedangkan kalian masih kerja, ini bisa banget nih. Dan ini mungkin bisa menjadi kerja sampingan kita. Akan tetapi pada kesempatan video kali ini, saya tidak membahas tentang penghasilan yang saya dapat ya. Tidak saya bahas berapa sih penghasilan dalam 1 minggu ketika menjadi konten kreator, berapa sih penghasilan ketika menjadi konten kreator itu dalam 1 bulan itu. Akan tetapi pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan saja bagaimana sih cara menjadi konten kreator sedangkan kita itu masih bekerja ataupun masih menjadi karyawan di suatu perusahaan. Jadi hal yang pertama adalah waktu, dan penjelasannya sudah saya paparkan tadi ya. Dan hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah konsisten dalam membuat konten. Nah, sebenarnya poin 1 dan poin 2 ini akan saling berhubungan, dikarenakan ketika kita sudah melaksanakan yang nomor 1 tadi, yaitu membuat beberapa video, maka dalam 1 minggu tentunya kita itu kan ada waktu istirahat nih, entah itu malam ataupun sore, misalkan ketika pulang kerja, maka kita bikin aja nih, ataupun kita edit persiapan video yang sudah kita punya tadi. Nah, maka dari itu konsisten itu akan bisa kita lakukan kalau misalkan kita sudah meng-tag video tadi. Dan nomor 3, bagaimana caranya kita menjadi konten kreator sedangkan kita itu masih bekerja. Nomor ketiga adalah sabar, dikarenakan sabar adalah penolong segala pekerjaan. Jadi intinya yang namanya konten kreator, kita itu dilihat orang, entah itu orang jauh, entah itu orang dekat. Jadi belum tentu kita itu menghasilkan dalam waktu singkat. Nah, maka jawabannya yang ketiga adalah harus sabar. Ketika kita sabar, diiringi dengan doa dan konsisten membuat video, mungkin akan ada rezekinya buat kita, entah itu dari super thanks ataupun dari live chat. Dikarenakan pada tahun 2023 ini YouTube sudah menyediakan sistem super chat ataupun super thanks, yang mana kalau misalkan ada yang suka kepada kita ataupun menyukai video kita, mereka itu bisa nyawer entah itu 10.000, 20.000 dan nominal-nominal yang besar yang lainnya. Nah, maka dari itu bagi kalian yang memang benar-benar mau nih menjadi konten kreator di YouTube ataupun di TikTok dan yang lain sebagainya, akan tetapi kalian masih menjadi karyawan, yang terpenting adalah kalian mulai dulu, kalian mau, dan yang terpenting adalah sabar. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalau misalkan kalian suka, silahkan di like ya videonya. Dan jangan lupa untuk komentar di kolom komentar. Nanti akan saya balas satu persatu dan akan kita diskusikan di video berikutnya. Saya Durun Napis undur diri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.